Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah atas kita semuanya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan meski masih berada di masa COVID. Ya, COVID-nya belum berakhir juga, saudara. Ya, kita terus berdoa ya. Tapi kita terus juga berjaga-jaga lah. Mari kita berjaga-jaga. Kita juga terus berdoa untuk teman-teman kita yang terkena COVID. Kiranya kemurahan Tuhan turun atas semua mereka sehingga mereka semua disembuhkan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia juga ya. Biarlah kita juga berdoa untuk setiap tim medis yang sudah bersusah payah menyiapkan vaksin ataupun mungkin obat supaya kita semuanya bisa aman dari COVID. Yuk, ya. Di samping itu mari kita tetap taatlah. Hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan kepada kita semuanya. Saya mengambil satu tema, kebenaran itu menyelamatkan. Ya, kebenaran itu menyelamatkan. Kenapa? Karena kita butuh kebenaran. Kenapa? Karena begitu banyak kabar-kabar hoax. Kabar-kabar yang sifatnya konspirasi. Hanya membuat kebingungan. Hanya membuat kita ragu. Meskipun itu sesuatu yang benar untuk kita kerjakan. Tetapi karena kabar-kabar konspirasi inilah yang menyebabkan kita menolak sesuatu yang sebenarnya itulah jawaban dari doa kita selama ini. Saudaraku, kebenaran itu menyelamatkan. Keselamatan kita di dalam konteks hari ini adalah hidup kita bisa aman. Nah itu. Karena kan keselamatan tidak selalu berbicara tentang masuk surga. Ya, keselamatan itu banyak. Dan hari ini saya mau membagikan sesuatu yang berkaitan dengan COVID. Ya, berkaitan dengan COVID. Karena kita masih berjuang ya, meskipun sudah ada vaksinnya. Tetapi itu bukan sebuah jaminan bahwa ketika divaksin kebal. Tidak seperti itu. Sampai hari ini saya melihat baik itu tim medis, baik itu Bapak Presiden kita sekalipun. Meski beliau sudah divaksin, tetapi saya melihat dia masih taat. Beliau masih memakai masker, ya meskipun bertugas kemana-mana. Dia masih memakai masker, tidak menganggap remeh. Kalau Bapak Presiden kita sudah memberikan satu teladan, mari kita ikutin itu. Ya, mari kita ikuti itu. Karena saya percaya juga bahwa Bapak Presiden kita pun memiliki satu keyakinan dalam hidupnya. Ketika dia melakukan apa yang benar, maka itu akan menyelamatkan dirinya, bahkan keluarganya. Yuk kita semuanya juga miliki pemahaman seperti itu. Bahwa sebuah keselamatan itu akan diperoleh saat kita hidup di dalam kebenaran. Saat kita itu meyakini yang benar, baru kita bisa diselamatkan. Baru kita bisa aman. Tanpa itu, ya tidak mungkin kita aman. Ya, mari kita lihat dulu di dalam Lukas 16, ada satu prinsip yang begitu penting menurut saya. Meskipun ayat itu tidak berkaitan dengan situasi kita, tetapi saya akan ambil di dalam versi COVID. Ya, karena pernyataan di dalam ayat ini sangat penting dan perlu bagi setiap kita. Bisa kita ambil gitu pernyataan ini. Lukas 16 ayat 27 sampai 31. Lukas 16 ayat 27 sampai 31 saya bacakan buat kita semuanya. Kata orang itu, maksudnya orang kaya, karena ini kan konteksnya tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, di mana orang kaya itu masuk neraka dan Lazarus yang miskin itu masuk surga. Ya, berada di pangkuan Abraham, artinya bersama dengan Abraham, bukan Abraham pangku Lazarus ya, tidak. Selain daripada itu, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia, yaitu Lazarus, ke rumah ayahku.
Untuk apa? Sebab masih ada 5 orang saudaraku. Nah, ini berarti ayahnya sudah meninggal. Ya, jadi masih ada saudaranya. Ada 5 orang katanya. Supaya ia memperingati mereka, artinya Lazarus datang ke sana, Lazarus suruh kembali ke dunia orang hidup, supaya datang ke rumah orang tuanya di mana ada saudaranya di sana 5 orang, supaya mereka dengan sungguh-sungguh, nah lihat ya, sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini, karena dia masuk neraka. Nah, di neraka dia tidak mau supaya saudara-saudaranya ini mengalami hal yang serupa dengan dia. Sehingga dia meminta kepada Abraham, tolonglah suruh si Lazarus untuk kembali ke bumi. Datangilah saudara-saudara saya itu, supaya mereka menjadi orang yang sungguh-sungguh, artinya hidup di dalam kebenaran. Nah gitu. Supaya mereka hidup dalam kebenaran. Ya, agar apa? Supaya mereka kelak nanti tidak berada di tempat di mana si orang kaya ini berada. Karena kan pasti sebagai manusia kita pasti mati kan. Saudara-saudaranya pasti mati, akan meninggalkan bumi dan ada tempat kekekalan. Nah, dia nggak ingin saudara-saudaranya itu mengalami seperti yang dia alami. Makanya dia minta seperti itu kepada Abraham. Tetapi lihat jawaban Abraham. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ya, artinya ada Alkitab, ada kebenaran, ada kitab PL. Karena itu kan masih zaman kitab PL. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Ya, mendengarkan di sini artinya mematuhi. Ya, karena mendengar tanpa melakukan itu bukan mendengar. Sekali lagi ya, mendengar sesuatu tapi kalau tidak dilakukan, itu sama saja tidak mendengar. Jawab orang itu, ya orang kaya itu berkata lagi kepada Abraham, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, jadi dia berkata begini, aduh, kalau kesaksian Musa, para nabi itu nggak cukup untuk mereka, gitu. Nggak cukup loh, gitu. Mereka nggak akan mau berubah itu. Mereka nggak akan hidup mau sungguh-sungguh. Nah, seperti itu. Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Nah, jadi, aduh, dibutuhkan orang yang meninggal lah untuk memberikan kesaksian bahwa ada neraka. Ada tempat yang menderita loh. Disampaikan itu kepada saudara-saudara saya ini, maka saudara-saudara saya akan mendengarkan dan mereka bertobat. Berarti dia tahu saudara-saudaranya hidupnya nggak benar. Sama seperti dia waktu hidup di bumi. Waktu di neraka dia mengerti situasi itu. Sehingga dia menginginkan pertobatan saudara-saudaranya. Dia tahu dia tidak bisa kembali lagi ke sana. Kemungkinan besar bisa ada orang yang dari sorga kembali ke bumi. Dan itu menjadi satu harapan bagi si orang kaya ini. Ya, tetapi apa kata Abraham? Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu prinsip, ya. Kalimat terakhir ini menjadi satu prinsip. Ya, menjadi satu gambaran buat kita. Di masa COVID ini. Ini bisa kita ambil prinsip pernyataan ini. Supaya apa, kita tidak mengalami hal yang serupa. Sama seperti orang kaya ini yang masuk neraka yang berkata, supaya mereka tidak suatu hari kelak nanti mereka tidak jatuh di tempat di mana aku berada. Bukankah kita semua juga tidak mau terkena COVID? Ya, saya ambil hari ini dalam versi COVID ya, dalam versi COVID. Meskipun ini bicara tentang keselamatan. Keselamatan yang berkaitan dengan masuk surga dan masuk neraka. Tapi hari ini saya mau kaitkan itu dengan situasi kita. Kalau kita tidak mau mengalami situasi yang buruk, situasi yang tidak menyenangkan diakibatkan oleh COVID. Prinsip di dalam ayat 30 satu itu penting sekali. Ya, nanti saya akan paparkan satu persatu. Tetapi yang pertama adalah saya melihat ada satu masalah. Ya, ada masalah yang sebenarnya itu masalah buat kita, tetapi sayangnya kita tidak melihat itu sebagai sebuah masalah. Ya, sebenarnya itu masalah, tetapi kita menganggap itu bukan masalah. Nah, ini.
Memang di dalam hidup ini ada masalah yang tidak perlu dimasalahkan. Tetapi ada sebenarnya itu masalah. Tetapi sayangnya tidak dijadikan masalah. Sehingga tidak bertindak dengan bijak. Nah, begitu. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, apa sih masalah pada kita? Yang pertama itu adalah tidak percaya terhadap kebenaran yang sebenarnya. Ya, tidak percaya terhadap kebenaran yang sebenarnya. Yang sebenarnya. Dari Lukas 16 tadi, ya, maka ayat yang ke-30, ayat yang ke-29 dikatakan, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Orang kaya ini ingin keluarganya, saudara-saudaranya itu selamat. Ingin saudara-saudaranya selamat. Tidak masuk neraka, tidak menderita seperti dia. Apa kata Abraham? Sebenarnya apa yang dikatakan Abraham itulah kuncinya, itulah kebenarannya. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Ada Alkitab, ada kitab perjanjian lama sama mereka. Ada kebenaran sama mereka. Kita pun sekarang, kalau kita ambil di dalam situasi COVID, bukankah banyak kebenaran-kebenaran yang jelas faktanya. Jelas sekali faktanya. Tetapi sayangnya kita tidak percaya dengan itu. Saat Abraham berkata ada ini sama mereka, ya biarlah mereka mendengarkan itu. Mendengarkan yang saya katakan tadi. Mendengarkan itu adalah melakukan apa yang didengar. Apa kata hukum Taurat, apa kata kitab Musa dan para nabi, ya itu mereka harus laksanakan. Untuk mereka tidak masuk di neraka. Karena konsep pada saat itu Yesus belum mati di kayu salib. Itu masih konsep hukum Taurat, di mana orang yang hidup benar-benar di dalam hukum Taurat itu masuk dalam kerajaan surga. Berbeda dengan ketika Yesus mati di kayu salib. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberikan kebenaran oleh pemerintah. Sudah diberitahu fakta demi fakta. Apa-apa saja faktanya. Ada orang-orang yang terkena COVID. Itu bersaksi loh. Yang terkena COVID dia bersaksi. Coba. Makanya apa? Abraham berkata begini. Meskipun orang yang dari dunia orang mati datang ke sana. Nggak tobat itu. Katanya. Nggak akan tobat itu. Kalau mereka tidak mau percaya dengan hukum Musa dan juga para nabi, sama saja orang mati pun datang ke sana, nggak akan tobat itu katanya. Sebab apa? Orang yang masuk surga adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Kan intinya kan cuma di situ saja sebenarnya. Nggak perlu orang mati datang ke sana. Kamu lakukan hukum Taurat itu, kalau dalam versi perjanjian lama ya, kamu lakukan hukum Taurat itu dengan benar, ya kamu pasti masuk surga. Kamu mentaati perintah Allah, kamu pasti masuk surga. Nggak perlu orang mati datang. Nah, kira-kira begitu dia. Jadi, saat kebenaran itu dinyatakan, itulah yang menyelamatkan. Tetapi sayangnya kita tidak percaya dengan kebenaran. Ya, meskipun ada fakta-fakta, orang yang sudah mengalami, diberitahunya lagi menderitanya kena COVID itu. Tapi saya melihat begitu banyak. Ya, kita yang aduh. Aduh, makanya saya itu kalau keluar rumah gitu menyambut ya keluarga atau siapapun yang nggak mau taat dengan protokol itu, aduh pusing kepala saya sebenarnya. Dan saya bergumul dengan luar biasa. Ya. Lalu yang kedua, banyaknya rekan kita yang meninggal karena COVID loh. Ini fakta. Kita lihat ada rekan-rekan kita, aduh kita berduka karena kita ketahui ya ini kena COVID. Banyak mendunia lagi kan, orang banyak meninggal karena COVID ini. Fakta apa lagi? COVID itu mendunia, saudara.
Bukan hanya di Indonesia. Mendunia. Seluruh dunia kena. Apalagi fakta yang lain. Kebenaran itu sebenarnya semuanya. Dan itu fakta, jelas datanya. Data yang baru-baru ini saya tonton di televisi. Ya, di mana gugus depan daripada COVID itu memberitahukan bahwa ada, kalau saya tidak salah ada sekitar 12 daerah, saya tidak tahu sekarang. Tapi baru-baru ini dinyatakan ada 12 daerah yang selama ini tidak memasuki zona merah, menjadi zona merah. Loh, ini data semua loh. Dan bisa dipertanggungjawabkan itu. Tapi lihat, banyak tetap kita tidak percaya. Bahkan yang lebih parahnya adalah kita lebih percaya hoaks, konspirasi daripada kebenaran yang sejati. Kebenaran yang asli itu. Nah, disinilah letak bahayanya. Disinilah letak salah satu masalahnya saya lihat. Lalu yang kedua, apa masalah kita? Salah memahami ayat firman. Sehingga imannya salah. Nah, salah memahami ayat firman sehingga imannya salah. Memang kita hidup di dalam Tuhan harus beriman. Memang. Ya. Tetapi kalau ayat Alkitab kita pahami dengan tidak bijak, dengan tidak tepat, maka sangat bisa mencelakakan diri kita maupun orang lain. Ingat prinsip ini. Ya. Iman adalah sebuah perbuatan, namun saat tindakan itu salah, maka itu bukan iman yang benar, saudara. Karena iman yang benar tidak mencelakakan. Tidak membuka celah untuk hal bahaya itu datang. Kalau saudara bilang, Pak Pendeta, saya bosan dengan keadaan ini. Loh, saudara pikir apa saya tidak bosan? Apa saya tidak mau seperti dulu? Tetapi karena situasinya COVID, ya saya harus memaksa diri saya untuk mentaati. Yang saya tahu itu adalah kebenarannya. Saat kita salah memahami ayat firman, waduh celaka kita. Percaya saya. Ya biasanya kita ambil ayat Markus 16 ayat 17 sampai 18. Tanda-tanda orang percaya. Nah, salah satunya di situ adalah pegang ular, minum racun maut, tidak mendapat bahaya. Kan begitu? Nanti saudara baca saja. Markus 16 ayat 17 sampai 18. Belum lagi ada kisah daripada Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 5 sampai 6. Di mana ada satu ular derik itu memagut dia. Dan orang-orang yang di sekitarnya merasa, waduh sebentar lagi mati kawan ini. Ternyata tidak meninggal juga. Mungkin. Ya kita melihat ayat-ayat ini lalu kita beriman. Bahwa lihat, celaka apapun tidak bisa mencelakakan aku. Waduh. Kalau kita tidak memahami konteks ayat ini, betapa celakanya kita. Dan kita bisa mencelakakan orang lain. Ayat ini adalah sesuatu yang terjadi bukan disengaja. Ini yang harus jadi bahan pemikiran kita. Ini tidak disengaja. Paulus ketika dipagut sama ular bukan disengaja. Dia tidak telepon itu ular, nanti aku tiba di sini ya, nanti tolong kamu pagut saya ya, gitu. Tidak. Itu sesuatu yang di luar rencana. Ya, sama dengan Markus 16 ayat 17 sampai 18 itu. Sama. Jangan kita pegang ular. Jangan kita coba-coba minum baygon supaya kelihatan rohani, pakai dalam nama Yesus. Mati, saudara. Ya enggak seperti itu. Apalagi menghadapi COVID, sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Ketika kita salah memahami Alkitab, salah tindakan kita, salah sebenarnya iman kita. Jangan kita merasa kalau kita tidak berpelukan, kalau kita pakai masker aja, nggak ada imanmu. Di sini memang saya lihat masalahnya. Kita merasa diri kita yang nggak mau mentaati. Kita merasa diri kita lebih beriman, lebih percaya kepada Tuhan dibandingkan orang yang mau taat dengan itu.
Aduh. Saudara, kebenaran itu yang menyelamatkan loh. Kebenaran itu. Jangan sampai kita salah memahami kebenaran. Ayat Alkitab bisa mencelakakan kita kalau kita salah memahaminya. Kalau salah memahaminya. Nanti saya akan tunjukkan ayat Alkitab. Ya. Saya percaya ayat Alkitab ini pun tidak akan berbenturan dengan Markus ini. Oke? Nah, ini adalah masalah dan ini harus menjadi fokus kita. Jangan sampai masalah itu justru tidak masalah bagi kita. Yang paling bahaya memang sekarang di dunia ini yang tidak masalah pun dimasalahkan. Gitu, dicari-cari masalahnya. Yang masalah justru santai aja. Bahkan yang paling parah saya lihat adalah udah tahu itu masalah tapi diamkan. Sengaja diamankan. Nah, ini yang bisa bahaya ini. Ayo kita lihat masalah ini. Ya. Supaya kita tidak terkena gitu loh. Oke. Ayo. Jangan merasa aman kok. Tidak ada orang narkoba langsung meninggal, saudara. Nggak ada orang merokok itu langsung meninggal. Coba orang narkoba menggunakan konsumsi narkoba, konsumsi rokok langsung meninggal. Saya yakin semua orang akan berhenti merokok. Tidak mau dicobanya pun. Karena itu tadi prinsip kejahatan dosa itu kan begitu. Kita merasa aman dibuatnya. Aman kok. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh. Ini satu peribahasa yang perlu kita pahami dengan benar. Ya. Karena situasi amannya kita rasa, anggap remeh. Oke ya. Nah ini. Apa yang harus kita lakukan agar tidak mengalami hal yang sama? Ya. Supaya kita tidak terkena COVID. Apa yang harus kita lakukan? Lukas 16. Kita kembali. Dalam Lukas 16. Ayat yang ketiga. 29 dan juga 31. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Kata Abraham kepadanya, ayat 31, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-29, itu ada pernyataan mendengar kesaksian itu. Itu berarti melakukan kebenaran. Karena kesaksian daripada Musa, artinya Injil, sesuatu yang dituliskan oleh Musa itu semua adalah kebenaran. Ya, dalam konteks ini ya, dalam konteks daripada orang kaya dan juga Abraham di situ pembicaraan mereka. Kalau dalam konteks kita, ayo kita lakukan apa yang benar itu. Perintah yang diberitahu kepada kita, ayo kita kerjakan. Saya ingat itu masih dari dua orangnya dulu di Indonesia. Sekarang hampir mencapai 1 juta. Hampir. Saudara, ayo kita pikir dengan benarlah. Ayolah. Ya. Kita jadi pribadi yang mau melakukan kebenaran. Karena kebenaran itu yang menyelamatkan kita. Ya, dalam situasi COVID nih ya, kadang-kadang kan kita ya begitu datang misalkan tak ke pesta, tak kemana lah, diundang makan atau ada acara kita bersama-sama. Biasa yang agak rawan saya lihat ya, misalkan kita makan bareng nih. Nah, tadinya waktu belum makan, nah ini masih pakai masker kita kan ngobrol, mungkin ya oke lah jaga jaraknya agak sulit gitu. Tapi kita masih pakai masker. Tapi pada saat makan bersama, udah, itu lupa. Karena kan makan harus buka masker dong. Nah, itu tetap juga ngobrol kan. Nah,
jaraknya pun sudah tidak dijaga lagi. Langsung lupa. Itu yang saya lihat salah satu situasi rawan itu di situ. Makan kita lupa. Padahal tadi sebelum makan kita pakai masker ngobrol. Tapi waktu makan, nah kita buka dan kita ngobrol. Dan itu kita tidak sadari memang. Nah, jadinya ya memakai masker itu pun menjadi sesuatu yang sia-sia jadinya. Nah, jadi ayo kita taati lah. Karena kan kita tidak hanya dibilang ayo pakai masker, tapi jaga jarak. Kalau dalam situasi-situasi gitu, apalagi situasi kekeluargaan atau dengan teman atau ayo taatilah. Saat makan gitu, mau makan bersama, udah jaga jarak saja. Bila perlu saat makan jangan ngobrol. Karena nggak ada bedanya. Gitu loh. Ya lebih bagus dari awal ketemu ya buka masker aja. Itu kan ya sama saja sebenarnya. Dengan makan, situasinya makan lalu ngobrol. Dengan jarak dekat. Ya kan itu kan nggak ada bedanya sebenarnya dengan kita datang aja dari awal nggak usah pakai masker. Selesai. Ini pas datang pakai masker, pas makan bareng nggak pakai masker, ngobrol pula. Nah ini yang saya lihat itu rawan. Ya, salah satu kerawanannya di situ. Makanya saat kita beracara atau apapun itu, ayolah taati itu. Ya taatlah ya taat. Ayo lakukanlah kebenaran itu. Ingat selalu, nggak perlu kita diingatkan. Ingat selalu. Saat kita dalam bahaya, maka keluarga kita pun kita bahayakan. Dalam bahaya juga mereka. Oke, kebenaran itu menyelamatkan. Walaupun kebenaran itu ya mengubah cara kita hidup. Ya, karena COVID, kebenaran yang harus kita lakukan dalam COVID ini mengubah semua pola hidup kita. Tadinya bisa saling pelukan, saling jabat tangan, bisa ngobrol bebas dengan jarak yang dekat. Nah sekarang udah nggak boleh. Tapi itulah kebenaran yang harus kita kerjakan. Supaya apa? Aku aman, keluargaku aman, semua orang aman. Kalau nggak COVID tidak akan berakhir, saudara. Lalu yang kedua, ayo kita lihat. Amsal 22 ayat yang ketiga. Ya. Amsal 22 ayat yang ketiga. Ini kan amsalnya orang, ini kan kitabnya orang bijak. Nah begitu, orang yang bijaksana. Bukankah kita hidup harus bijaksana di dalam hidup ini? Amsal 22 ayat 3 dikatakan demikian. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ya, orang bijak itu lihat malapetaka sembunyi loh. Ya, bukan gagah-gagahan. Apakah dia bukan orang beriman? Orang beriman itu berhikmat. Orang tidak berhikmat itu tidak beriman sebenarnya. Ataupun lebih tepatnya imannya itu tidak tepat, tidak benar. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, artinya sudah lihat malapetaka di depan, tapi dia terobos aja. Lalu kena celaka. Nanti saudara lihat juga di dalam Amsal 27 ayat 12 sama, itu konsepnya sama, pernyataannya sama. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara yang dikasihi Tuhan? Supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Ayo kita bersembunyi, artinya menghindari bahaya. Supaya kita tidak mengalami bahaya. Kita belajar dari pengalaman. Walaupun kita misalkan belum kena, tapi kita lihat dong dari keadaan-keadaan. Teman-teman kita yang sudah kena, dia sudah bersaksi kepada kita. Itu bisa menjadi guru buat setiap kita. Bisa menjadi modal untuk kita selamat dari situasi itu. Ya lain kalau memang sebenarnya kita mau mengalami seperti yang dia alami. Ya itu lainlah ceritanya. Tapi kalau kita memang mau aman, mau tidak mau, kita harus tegas. Nggak bisa enggak. COVID tidak bisa dilawan dengan perasaan. Nggak bisa. Perasaan itu mematikan di masa COVID, tahu. Kita harus ngerti itu. Apa yang benar? Anjuran daripada pemerintah, kerjakan saja. Meski itu keluarga. Nggak pandang bulu. Apalagi kita nggak satu rumah. Kita kadang-kadang kan tidak sadar loh. Kita tidak tahu. Pas kita sedang ngobrol dengan teman atau dengan keluarga. Tahu-tahu dia rupanya sudah terpapar COVID. Nah coba. Kalau kita tidak taat dengan protokol. Lalu kita pulang ke rumah. Kan bahaya keluarga kita. Kita bahaya, keluarga kita pun dalam bahaya. Pengeluaran kita juga bertambah.
bukan keadaan yang baik yang kita bisa alami. Kiranya kebenaran ini bisa mengubah kita, mengubah pola pikir kita, mindset kita. Sama seperti Abraham berkata, ada kitab para nabi, ada kitab Musa. Itu adalah lambang daripada kebenaran. Nah, kita pun ada kebenaran-kebenaran yang sudah diberitahukan kepada kita. Ayo kita kerjakan, kita lakukan itu dengan serius. Supaya kita aman, itu aja. Karena kebenaran itu yang menyelamatkan. Kalau kita tidak mau taat dengan kebenaran, cepat atau lambat, maka malapetaka itu akan datang. Ya, saya bukan mengutuki saudara. Ayo kita cerdas memahami hidup ini. Oke, jangan pakai perasaan dalam hidup. Tidak, apalagi kalau berbicara tentang COVID, sesuatu yang nggak bisa kita lihat. Ayo, ya, mari kita semuanya taat. Mari kita taat kepada kebenaran. Jangan percaya dengan hoax. Jangan percaya dengan hoax. Jangan percaya dengan orang-orang yang pikirannya masih pendek. Jangan. Ya, pemerintah kita, saya bisa lihat begitu berjuangnya mereka. Supaya kita semuanya aman. Ya. Pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.